Cowok ini demen banget cium-cium kloset yang masih anget karena bekas cewek cantik pakai. Jadi cowok ini bener-bener terobsesi banget sama tetangganya. Dia sering banget ciumin kloset bekas tetangganya ataupun ranjang milik tetangganya itu. Tapi tiba-tiba dia sering ngeliat tetangganya itu bawa cowok yang berbeda-beda dan itu bikin dia cemburu banget. Sampai suatu hari si cewek itu bawa om-om yang mana om-omnya itu pingin mukul si cewek. Akhirnya cowok ini ngelindungin cewek itu dong, tapi cewek itu bilang, "Aku gak bakal mau sama kamu karena kamu itu miskin." Itu bikin si cowok marah banget dan langsung membuat cewek itu meninggal. Karena dia mikir kalau dia gak bisa dapetin cewek itu, siapapun gak bisa dapetin cewek itu. Cewek ini punya penyakit di mana dia itu harus terbang dan gak bisa nginjek bumi sama sekali. Bahkan semua orang berusaha untuk narik cewek ini ke bumi tapi gak bisa, dia selalu terbang. Dokter juga bingung banget dia itu sakit apa. Sampai akhirnya dia mulai membiasakan diri untuk tidur sambil terbang kayak gitu dan melakukan segala aktivitas kayak gitu. Tapi lama-kelamaan dia itu sakit banget karena semakin lama dia itu semakin pengen naik. Sampai dia itu ngejebolin atap dan tiba-tiba udah ada di kamar anaknya. Di situ dia merasa ngerepotin banget dan dia merasa dia itu udah kesakitan karena kakinya terus ditahan pakai tali supaya dia nggak terbang. Akhirnya suaminya walau cinta banget sama dia, suaminya merelakan dia untuk pergi aja. Akhirnya dia memilih untuk membebaskan istrinya terbang ke langit. Cewek psikopat ini ngelem dan jahit mulut cowoknya supaya nggak bisa teriak saat dimasukin soda dan susu. Jadi cewek ini benar-benar dicurigain banget sama satu apartemen karena dia itu mempunyai koper yang super banyak. Apalagi yang punya apartemen itu suka ngeliat ceweknya itu banyak bawa cowok ke dalam kamarnya. Ternyata cewek ini memang psikopat banget. Dia akan ngambil cowok-cowok ganteng untuk dia siksa segimana mungkin. Nah kalau cowoknya udah hampir mati, cowok itu akan dimasukin ke dalam koper ini. Nah makanya ini yang punya apartemen curiga banget. Dia kaget dong ngelihat kamar dari cewek ini. Nah pas dia lihat bener dong, si cewek itu akan menghabisi cowok-cowok ganteng yang ada di situ dan benar-benar dimasukin koper terus didiamin begitu aja sampai cowok itu pada mati. Akhirnya yang punya apartemen pun gak berani lagi main-main sama cewek itu. Pasangan ini gak bisa sama sekali tutup lift. Setiap mau tutup kayak ada yang ngeganjel gitu. Ternyata ada ini guys. Jadi awalnya mereka mau nutup lift tapi tuh gak bisa-bisa sama sekali. Akhirnya cowoknya nutup lift ini dengan paksa banget. Cuman sayangnya pas di lantai 6 lift ini benar-benar kebuka lagi. Dan datanglah sesosok nenek-nenek dan cucunya dengan muka yang benar-benar serem banget. Bahkan mukanya benar-benar pucat yang bikin ceweknya benar-benar super takut. Pas ceweknya coba ngintip ke belakang kepala neneknya, ternyata nenek itu kepalanya bolong. Apalagi tiba-tiba neneknya memencet lantai 11, ternyata... Oke guys, lagi tegang-tegang gini jangan lupa tetap merawat kulit kita. Karena aku seharian di AC terus bikin konten kayak gini, makanya aku harus pakai lotion dari Scarlett. Dimana tidak hanya mencerahkan aja, dia juga pastinya melembutkan dan melembabkan kulit aku loh. Jadi Scarlett ini benar-benar kecintaan aku banget. Kalau kalian favoritnya yang wangi apa? Kasih tahu aku dengan komen di bawah ini ya guys. Nah karena dia udah ketakutan banget pas lantai 9 liftnya udah kebuka, buru-buru deh dia langsung keluar dari lift tersebut tapi ditahan sama nenek tersebut. Tasnya ditahan, suruh dia masuk ke dalam lift. Tapi dia nggak peduli, dia cepet-cepet kabur. Terus dia langsung turun pakai tangga darurat. Sebanyak apapun mereka turun, akhirnya mereka malah tetap sampai di lantai 11. Yang mana mereka masuk ke dunia setan. Padahal tadi neneknya itu mau nolong mereka, mau anterin mereka ke lantai 11 yang merupakan jalan keluarnya. Tapi sayangnya akhirnya mereka malah terjebak karena ulahnya sendiri. Cowok ini pura-pura buta ketika melihat nyawa orang dihabisi depan mukanya dia. Itu semua dia lakukan supaya dia bisa menjadi pianis. Karena kebanyakan pianis kalau misalkan buta akan laku. Dan bener aja dia laku banget dan bahkan dia diundang ke rumah orang ini. Dimana istrinya adalah istri orang kaya. Tapi dia baru aja menghabisi nyawa dari suaminya karena dia itu ketahuan selingkuh. Tapi saat pianisnya melihat, dia langsung tegang banget melihat suaminya itu udah meninggal. Bahkan di WC dia melihat selingkuhan dari si istri tadi. Di sini dia pura-pura buta aja daripada dia kena masalah. Tapi istri tadi udah curiga banget kalau dia itu sebenarnya nggak buta. Dia bahkan campurin racun ke minuman cowok ini supaya cowok ini buta beneran. Akhirnya si cowok juga bilang ke temennya, aku kali ini benar-benar buta. Tapi ternyata sebenarnya si cowok pura-pura lagi. Dia lebih suka kalau orang memandang dia buta. Padahal sebenarnya dia itu udah mendapat donor kornea mata dari dokternya dia. Setiap hari cowok kaya ini pingin banget kawin sama lukisan mahal yang ada di dinding rumahnya. Jadi awalnya dia itu sering banget ngelukis pacarnya dahulu. Cuman tiba-tiba pacarnya ngeliat dia itu ngelukis cewek lain yang bikin pacarnya benar-benar cemburu banget. Saat pacarnya kabur, pacarnya tertabrak mobil dan meninggal dunia. Semenjak itu cowoknya merasa bersalah banget. Dan bahkan dia membakar lukisan dari pacarnya itu.
Tapi tiba-tiba beberapa tahun kemudian lukisan itu kembali dijual. Dia bingung banget dong, kok bisa ada lukisan ini, tapi dia nggak peduli. Dia kangen banget sama ceweknya, bahkan dia itu pingin mengawinkan lukisan tersebut. Tapi tiba-tiba lukisan itu malah menyiksa dia. Cat-cat yang ada di sana keluar menghabisi nyawa dia supaya dia masuk ke dalam lukisan itu juga. Ternyata semua yang terjadi itu dalangnya adalah ayah dari cewek itu, yang mana dia itu pingin banget balas dendam sama cowoknya yang telah membuat anaknya meninggal. Dan si cowok akhirnya masuk ke lukisan karena ayah dari ini akhirnya bisa membalaskan semua dendamnya. Cowok kurang ajar ini taruh kakinya di depan bangku orang dan itu buat orang ini benar-benar marah banget. Kesabaran dia udah habis, akhirnya dia siramlah orang tersebut. Akhirnya mereka malah berantem dan ternyata ini memang rencana dari bioskop ini. Bioskop ini membuat orang berantem dan nantinya mereka akan jadi tumbal berubah menjadi boneka yang sesuai dengan karakter yang mereka tonton. Ternyata tumbalnya udah banyak banget yang membuat bioskop ini tuh jadi rame banget. Dan mereka akan tumbalin orang-orang yang akan berantem dan emosian banget. Cewek ini dipaksa makan coklat sama temennya supaya bisa kelihatan cantik. Dan pas dia makan dia kaget banget, dia benar-benar jadi cantik. Dan bahkan cowok yang dia suka langsung ngajak dia kenalan. Tapi ternyata kecantikannya itu hanya bertahan 8 jam aja. Abis itu kecantikannya akan memudar lagi seperti awalnya. Sampai si cowok itu gak kenalin dia sama sekali. Nah tiba-tiba ketika cowoknya nembak, karena dia merasa temennya akan sedih kalau dia pacaran sama cowok ini, temennya juga suka sama cowok yang sama. Tapi ternyata untungnya dia gak terima cowok ini, karena cowok ini ternyata juga makan coklat tersebut supaya dia terlihat ganteng. Dua sahabat ini sengaja pakai tetes mata supaya bisa menukar jiwanya dia. Jadi kisahnya cewek ini tuh kakinya patah, dia itu kangen banget bermain skateboard. Terus temennya bilang, kamu pakai tetes mata ini aja. Ternyata tetes matanya itu bisa menukar jiwa mereka. Jadi cewek yang kakinya patah bisa meminjam tubuh dari temannya supaya dia bisa merasakan gimana rasanya berjalan dan bermain lagi. Bahkan dia seneng banget punya teman baru di luar sana. Dan ternyata temennya itu nggak mau tukeran lagi jiwanya. Dia bilang, biar aku aja yang meninggal, kamu jaga baik-baiknya tubuh aku dan kamu hidup yang baik. Ternyata temennya itu mengorbankan nyawanya untuk kebahagiaan dari sahabatnya. Cewek ini kaget banget, pacarnya ternyata udah dijadiin boneka salju. Jadi kisahnya di sini mereka berdua adalah peseluncur, di mana mereka itu pingin berseluncur di tempat yang paling berbahaya. Katanya setiap peseluncur di sana itu bisa meninggal. Cuman mereka nggak peduli, mereka tetap mau ke sana. Bahkan ketika mereka berseluncur, mereka itu ngelewatin mayat-mayat. Dan tiba-tiba si cewek itu ada yang nabrak dari belakang dan kayak membawa motor gitu. Si cewek langsung terjatuh dan dia langsung kehilangan pacarnya. Ternyata pacarnya udah dijadiin boneka salju sama orang yang bawa motor tersebut. Dan pas dibuka ternyata orang yang bawa motor tersebut itu cuma ibu-ibu doang. Dimana ibu-ibu ini dendam karena anaknya meninggal saat ditabrak sama peseluncur. Jadinya dia langsung balas dendam sama setiap peseluncur yang ada di sini dan membuat mereka itu meninggal. Cewek ini selalu ngelakban dan nyumpel-nyumpel dadanya kalau mau ketemu sama cowok. Jadi cewek ini memiliki sakit yang mana dadanya itu harus digunting sama dokter. Dan sama suami yang pertama dia itu bikin malu banget karena dia ketahuan nyumpel-nyumpel dadanya pakai buah. Akhirnya suaminya menceraikan dia dong. Terus tiba-tiba cewek ini ketemu sama satu orang cowok yang dia selamatkan saat lagi kecelakaan. Nah pas cowoknya itu suka sama dia dan ngajakin dia pacaran, dia langsung nyumpel dadanya lagi dan kali ini dia lakban supaya dadanya itu nggak bakal jatuh-jatuh. Tapi si cowok itu udah mendengar rumor dari cewek ini yang sebenarnya nggak punya dada. Akhirnya si cowok bilang, aku itu akan mencintai kamu apa adanya. Dan bahkan dia membuktikan ke semua orang kalau dia benar-benar mencintai cewek ini bukan karena dadanya tapi karena hatinya.